Sekarang kita ada di kurikulum Merdeka, betul ya? Fokus kita ada di mana? Di P5. Kalau dulu kita fokusnya di EWDK. Sama-sama menang. Kalau olahraga kan sebenarnya menang dan menang, tapi kan harus ada yang kalah biar nanti ada yang jadi juara. Tapi apa guru itu juga menang-menang atau menang kalah? Hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk merefleksikan kira-kira kenapa sih meskipun ini hanya sebagai gambaran gitu ya, hikmah yang harus diambil, tapi ternyata seorang guru betul-betul harus memahami kondisi, harus tahu keadaan murid. Sebetulnya agak agak aneh sih memang dengan kejadian orang tua meninggal, besoknya sekolah, sampai besoknya sekolah tidak tahu, itu agak aneh juga. Lalu lintas di area Pasuruan ya, masih banyak pelanggaran yang terlihat. Paling kecil itu terlihatnya bawa kendaraan sepeda motor tapi nggak bawa helm. Sebaiknya menghormati orang lain dalam keadaan apapun. Dilarang menggunakan narkoba karena akan bisa merusak akal dan melanggar aturan agama. Ada salah satu kelas impiannya proses pembelajarannya berjalan kondusif, kemudian menyenangkan, peserta didik antusias mengikuti proses pembelajaran. Kira-kira kelas impiannya siapakah itu? Manajer itu mereka juga akan melakukan pemantauan. Kalau memantau kamu ada masalah, ikut-ikutan ini belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taati Bapak Kepala SMK SMA Negeri 2 Pasuruan, Bapak Abdul Rahim. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 yang kami muliakan, Bapak Ibu komunitas Sinau Bareng Semada Pas SMA Negeri 2 Pasuruan. Pertama, marilah kita bangkitkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan tiada pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada pernah terbilang. Sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu dan kita semua bisa hadir untuk mengikuti best practice atau berbagi praktik baik tentang disiplin positif yang nanti pematerinya dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Pasuruan. Salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, tanpa panjang kata, saya sampaikan terkait susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pasuruan sekaligus membuka berbagi praktik baik terkait disiplin positif. Lalu berikutnya doa. Selanjutnya adalah pemaparan terkait berbagi praktik baik. Mari kita sama-sama membaca basmalah pada siang hari ini untuk memulai kegiatan berbagi praktik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pasuruan kepada Bapak Abdul Rahim dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak. Ini mulai dari Pak Ajiansa, Pak Abdurrahman, Pak Afif Ali,
Dan ini ternyata ini tetangga saya sendiri nih. Kalau di rumah saya panggil Mbak Dani ini putranya Pak Jali ini. Ya dulu memang pernah melamar di SMA 2 dari Indonesia dulu Pak ya. Fisika, fisika, iya. Karena bapaknya dulu pernah titip Pak, titip anakku, khususnya. Ya karena masih penuh belum saatnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah terhadap Allah SWT karena sampai siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan karena bisa mengikuti diseminasi program guru penggerak praktik baik yang dilaksanakan oleh komunitas belajar Sinau Bareng SMA Negeri 2 Kota Pasuruan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ini salah satu eksistensi dari komunitas belajar Sinau Bareng SMA Negeri 2 Kota Pasuruan yang untuk kesekian kalinya untuk mengadakan diseminasi program yang mana dalam hari ini terkait dengan program guru penggerak dari CGP, dan alhamdulillah yang dari SMA Negeri 2 Kota Pasuruan ada 2 CGP, ini adalah Pak Haji Ansah dan Pak Abdurrahman. Kemudian yang dari SMK Negeri 1 ini Mas Afif, ini tidak asing lagi, juga tetangga saya. Ini dedengkotnya pramuka ini. Kalau mau nyanyi-nyanyi seneng-seneng wis dengan Mas Afif ini ya tidak akan kekurangan materi. Ya monggo nanti bisa kolaborasi dengan Mas Afif. Kemudian ini adalah Mbak Dani, ya ini juga salah satu warga Pasuruan asli. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya membaca tadi malam ini tentang diseminasi yang topiknya adalah disiplin positif, apalagi dengan topik menerapkan disiplin tanpa ancaman dan hukuman adalah impian. Nah ini kalau terwujud, ini merupakan salah satu realisasi yang saya impikan memang. Terlebih anak-anak di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Kalau sudah seperti yang ada di lapangan basket, ini memang salah satu totalitas dari anak-anak. Ya, ini salah satu bukti bahwa anak-anak sudah melaksanakan dan totalitas apa yang telah diperintahkan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, oleh karena itu supaya disiplin positif ini bisa berjalan dengan baik, ini nanti saya tunggu-tunggu realisasinya, terutama pada saat pelaksanaan upacara bendera yang setiap pagi Bapak Hakul Yakin selaku wakil kepala sekolah urusan kesiswaan marah-marah, betul marah-marah, ada ancaman dan seterusnya. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya diseminasi pada siang hari ini mohon nanti disimak, diikuti dengan tertib sampai dengan selesai, sehingga mudah-mudahan nanti hasilnya bisa diterapkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak disiplin itu merupakan salah satu budaya disiplin di suatu lembaga, terlebih-lebih pada saat pelaksanaan upacara bendera. Jadi mudah-mudahan ini salah satu efektivitas atau kontinuitas dari giat komunitas belajar Sinau Bareng SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus-menerus sehingga Bapak Ibu dalam melaksanakan kinerja dalam PMM tidak tertutup, oh PMM ini, kinerja ini susah dan seterusnya, tidak. Jadi ini salah satu untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kinerja terkait dalam PMM, bahwa segala sesuatunya adalah bisa sederhana, bisa lebih simpel seperti ini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu untuk memburu sertifikat di luar lembaga sehingga meninggalkan proses belajar mengajar dan seterusnya. Jadi ini salah satu komitmen yang sudah digalang oleh Pak Haji Ansah selaku Ketua Kombel Sinau Bareng SMA 2 Kota Pasuruan, selalu komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga dalam mempermudah dari tim dari sekolah termasuk Bapak sekalian dalam melaksanakan kinerja terkait dengan PMM. Alhamdulillah ini sudah 100% untuk pelaksanaan kinerja PMM yang ada di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Tinggal Bapak Ibu mau dicek kembali
Bapak Ibu yang masih belum tercapai 32 poin, barangkali masih kurang satu sertifikat, monggo hari ini bisa mengikuti, nanti bisa dimasukkan di periode Januari Juni 2024. Kemudian untuk Bapak Ibu yang masih guru P3K yang baru atau untuk yang jangka periode Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 bisa dimasukkan di periode selanjutnya. Oke, monggo nanti diikuti secara bersama. Yang penting tidak akan menyusahkan dan merepotkan Bapak sekalian. Cukup nanti ini bisa diikuti dengan baik. Yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan direalisasikan sehingga disiplin ini merupakan salah satu pembentukan budaya. Memang untuk ke arah membudaya memang biasanya ada paksaan, dipaksa dulu, dilaksanakan, kemudian menjadi budaya disiplin. Oke. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk sambutan pada siang hari ini, dan sekaligus tim praktik baik atau diseminasi guru penggerak angkatan ke 10 tahun 2024 di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada kami calon guru penggerak angkatan 10, sehingga pada siang hari ini kami dapat melaksanakan berbagai praktik baik disiplin positif. Begitu juga dengan kehadiran Bapak Ibu komunitas Sinau Bareng Semada Plus. Untuk berikutnya doa oleh Pak Abdul Rahman. Kepada Bapak Abdul Rahman dipersilakan. Yang membuka tadi adalah Bapak Abdul Rahim, yang nutup doa Bapak Abdul Rahman. Mari kita nundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Semoga kegiatan di siang hari ini, diseminasi program guru penggerak disiplin positif, dijabah oleh Allah dan diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kulliyatin sya'ala al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mustajaban wa jannatan na'imah muqimah. Allahumma tunjina biya min jami'i ahwali wa afat wa taqtina najamil hajrat wa tahhirna biya min jami'i syaitan tarfa'na biya indaka ala darajat wa tuballighuna biya asal ghaib min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudhi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika man siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa minna. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqratil maut wa najatan minan nar wa la midasab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ta'ala baraya aziz ya ghafar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syarhil Fatihah. Terima kasih Pak Rahman. Untuk berikutnya kita akan ke pemaparan yang akan dipandu oleh Bu Ayu selaku moderator. Sebelumnya biar sedikit semangat, biar nggak lemes walaupun siang-siang begini. Semangat pagi. Coba pagi luar biasa. Coba kita ulangi lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Bapak Ibu, sekarang kita ada di kurikulum Merdeka, betul nggak? Fokus kita ada di mana? Di P5. Kalau dulu kita fokusnya di EWBK,
ketika K13 ekstra wajib pendidikan kepramukaan, tapi sayangnya tidak berjalan pramuka wajib. Sebenarnya itu kesalahan besar. Tapi karena kita di P5, saya juga aktivis pramuka, saya main tepuk pramuka dulu, ya. Bukan tepuk pramuka tapi semacam tepuk pramuka. Ketika saya bilang tepuk Pancasila, Bapak Ibu tangan kiri, telapak kiri tetap, tetapi yang kanan bergantian, cukup dua kali ya. Yang terakhir hormat. Setelah itu tetap kita membaca Pancasila mulai yang pertama sampai yang ke-5. Pangapunten karena anak kita ternyata banyak yang masih belum hafal Pancasila. Mengerikan. Kita coba. Tepuk Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan harapannya Pancasila bukan dihafal, tapi Pancasila harus kita amalkan. Terima kasih. Kepada Bu Ayu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Katanya kan nggak kenal nggak sayang, begitu ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang semakin kenal semakin menyakitkan. Oh tidak begitu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ayu dari Imania Fatima. Saya mengajar di SMA Negeri 3. Sekarang saya mengampu mata pelajaran fisika. Hari ini saya diamanati di program guru penggerak untuk menyampaikan diseminasi disiplin positif. Mendisiplinkan tanpa keilmuan, menasehati dengan hukuman. Bagaikan mengedipkan mata pada seorang gadis dalam kegelapan. Semuanya tidak akan pernah memberi kesan. Bapak Ibu, hari ini ada 6 topik yang akan kita bahas dan akan kami bagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ajiansa Akbar. Ada 2 topik di sini. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kepada Bapak Haji dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kita berempat mungkin Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan saya karena asli dari SMA 2, dan ada Pak Rahman juga baru dari sini, kemudian ada Pak Habib sama Bu Ayu Dhani. Saya hanya menyampaikan yang awalnya dulu karena pembuka dari disiplin positif ini nanti ada beberapa yang akan kita sampaikan. Kebetulan kami baru menerima materi ini sekitar 1 bulan. Dan diajar dengan sekian tugas yang harus selesai. Termasuk hari ini kita menyelesaikan tentang disiplin positif. Next Pak. Maknanya dulu, maknanya kata disiplin. Sebenarnya disiplin paling enggak teman-teman dari BK dan teman-teman yang biasanya jaga di depan itu kira-kira sudah memahami kata disiplin dulu. Gampang sepertinya, tapi yang terbayang di benak kita, di pikiran kita akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Kalau tidak memiliki tiganya ini, bukan disiplin. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Kalau nggak dikasih hukuman, anak itu tidak jerah. Itu yang dulu. Di Kuliah Merdeka ditawarkan bagaimana kita memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau tidak digunakan sama sekali lebih baik. Waktu yang paling berat itu dilaksanakan di tingkatan SMA, karena anak lebih dewasa, bahkan akalnya anak melebihi dari yang kita kira. Karena kita sekarang mengajar pada anak-anak yang Gen Z, mereka tidak mikir sejauh kita, mereka mikir simpel. Itu Gen Z. Kenapa ada yang gampang kok dibuat sulit? Kenapa ada yang sulit
dibuat gampang, ya sudah Pak, gampang saja. Itu anak-anak kita. Maka disiplin sendiri. Next Pak. Nah, kita itu sebenarnya mau mengontrol siswa. Ada katanya gitu. Ilustrasinya di teorinya itu, apa kita itu nanti mengontrol siswa atau bahwa semua pengalaman positif efektif dan bermanfaat. Apa yang kita lakukan sekarang, yang kita kontrol ini benar-benar bermanfaat enggak? Besok tugasmu harus kamu lakukan. Kalau enggak, akan kasih nilai. Kalau terlambat, sudah pulang. Kemudian kritiknya buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kan Bapak itu berikan aturan, kemudian berikan semacam ke anak-anak itu malah justru kita dibalik. Justru kita, Pak, katanya kemarin boleh ini. Aturan ini. Nah itu anak-anak sudah lebih jeli. Tingkatan SMA anak-anak lebih kritis. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau bisa jangan dipaksa. Mereka sendiri yang nanti akan memunculkan disiplin. Kalau benar-benar dipaksa, terpaksa, insya Allah kapan-kapan akan meledak. Karena tunggu bom waktu. Karena sekarang itu lebih sensitif daripada anak-anak di generasi sebelumnya. Di seluruh hari mungkin anak-anak itu yang lapangan 2 kali minta diskon. Pak Jeki bisa nggak diskon nanti kelilingnya setengah lapangan Pak. Saya kemarin baru cedera Pak. Padahal nggak lapo-lapo. Itu Gen Z. Lanjut Pak. Nah, ini ada 2 teori besarnya. Ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama. Itu dari teori stimulus. Tapi kalau di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Dan nanti Bapak Ibu bisa berpikir lagi, apakah yang kita berikan ke anak-anak itu semuanya sama atau berbeda? Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak-anak sudah punya gambaran yang berbeda atau gambaran yang sama. Jangan-jangan anak-anak punya interpretasi yang double. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Tetapi yang dari kontrol, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Enak mana Bapak Ibu? Mencoba orang agar pandangan sama dengan kita. Seperti saya, tidak. Kita berikan mereka untuk pandangannya, memahami pandangan orang lain tentang dunia lain. Jadi kita berusaha. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan. Di teori stimulus respon, yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang anak-anak lakukan itu pasti punya tujuan. Atau menurut yang dari stimulus tadi, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan. Kadang-kadang anak-anak itu kreatif, kita anggap buruk. Pak, saya pikir begini. Jangan, itu buruk. Menurut kita, padahal anak, loh aku disuruh kreatif. Disuruh kreatif kok disalahkan. Termasuk saya pagi tadi juga dengan aturan ini, aturan kita ada acara PSKT dengan model seperti ini juga, anak-anak ada yang protes, ada yang senang. Mencoba mendalami lagi di teori yang lain, orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya, atau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lebih baik kita mengontrol diri kita sendiri, atau orang lain bisa mengontrol saya, duluan yang mana? Lebih baik kita kan mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ya, guru itu kan pinter negosiasi, murid juga pinter negosiasi, kolaborasi dan koordinasi tentang pilihan-pilihan baru. Kita sekarang kan banyak aturan kemudian diubah, ada penyesuaiannya. Kalau sakit nanti ujiannya susulan, ternyata pada saat susulan sakit lagi. Terus susulan pertama lo sakit, ditagih susulan kedua loro maneh, yang ketiga lupa. Bagaimana guru, apa harus marah-marah atau tetap cool? Nanti jawabannya di berikutnya. Model berpikir menang kalah atau model berpikir menang menang. Kita dengan anak itu menang kalah atau menang menang.
sama-sama menang. Kalau olahraga kan sebenarnya menang dan menang, tapi kan harus ada yang kalah biar nanti ada yang jadi juara. Tapi apa guru itu juga menang-menang atau menang kalah? Lanjut. Nah, di teori motivasi hukuman dan penghargaan institusi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak sebenarnya kalau mau dihukum itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka punya segudang alasan ketika mereka bersalah. Tapi sebenarnya dia menghindari ketidaknyamanan ketika dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka dipandang sama gurunya, biar dia lihat, ini loh saya. Ternyata siswa itu kan pengennya dikenal sama gurunya. Ada siswa yang senang dikenal, ada siswa yang nggak senang dikenal sama gurunya. Bahkan semua gurunya diprivasi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak-anak kita ini lagi senang menjadi yang Bapak Ibu inginkan atau yang anak-anak inginkan sendiri. Anak menginginkan dia seperti dirinya, bukan yang diharapkan sama guru. Gede ini kayak gini, ternyata enggak. Loh saya ini Bu, kalau nggak terima dengan saya, ya sudah, gak apa-apa, ibu kasih nilai jelek. Itu ada siswa yang berani, dan itu adalah bentuk kritik terhadap guru. Saya berani Pak dikasih nilai 60, nggak apa-apa. Saya takut siapa? Paling ya gurunya yang takut. Ada apa anak ikut 60? Kalau kita punya data aman, enggak data kita minim, kita dibalik sama siswa. Jadi saya di sini hanya di teorinya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemutaran video. Nanti setelah ini ada refleksi dari Bapak Ibu. Setelah melihat dua atau tiga orang tentang refleksi video ini sebagai gambaran tentang penerapan disiplin sekolah. Monggo. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kak? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang dulu. Kok gak terlambat? Kayla, sini kok. Apalagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Anu Bu, begini Bu. Besok kau Kayla, yang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Memang ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf gak terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih.
Sudah 1 jam lebih Mini Kaila tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau lagi. Kaila ke depanku. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini sih tidak terlambat kok, datang aku tetap nunggu. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, menjagaku di kecil dulu. Dalam bikin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam diriku. Kalau bukan mamaku suruh jadi insinyur, gak bakalan gak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua melempari Kak. Lemparkan Mak, lempar nih, lempar nih, lempar. Sekira kita menghukum Kak, hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh Bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Mungkin ada satu orang guru yang bisa ngasih refleksi. Yang Bu Dena kayaknya nggak menghayati. Nggak kuat. Baik. Setelah saya melihat video, rangkuman langsung begitu baik yang saya lihat. Sebagai guru kita tidak boleh menjudgment langsung gitu kan. Kalau saya lihat peran guru tadi di situ sangat kaku sekali gitu. Meskipun ini hanya sebagai gambaran gitu ya, hikmah yang harus diambil, tapi ternyata seorang guru betul-betul harus memahami kondisi, harus tahu keadaan murid. Sebetulnya agak agak aneh sih memang dengan kejadian
orang tua meninggal, besoknya sekolah, sampai besoknya sekolah tidak tahu, itu agak aneh juga. Tapi lumayan meneteskan air mata. Intinya satu, guru harus lebih tahu keadaan muridnya dan tidak boleh menjudge langsung keadaan, bentuk keadaan apapun kepada anak didiknya. Itu Pak. Kita melanjutkan ke moderator. Terima kasih Pak Haji, luar biasa sekali ya, sangat sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Haji ini. Akan lebih menarik ketika nanti kita saling memberi tanggapan, memberikan ide, atau saling bertukar saran. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri terkait kebajikan universal atau kesepakatan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia. Monggo. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak jenengan semua merefleksikan kenapa sih anak-anak ini meskipun dikasih hukuman, meskipun dikasih poin, masih aja tetap melanggar peraturan. Hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk merefleksikan kira-kira kenapa sih. Sebelum kita merefleksikan, mohon izin Ibu, Bapak Ibu, mohon membaca 2 pertanyaan tersebut, kemudian Bapak Ibu menjawab kira-kira apa hal menarik atau hal nilai di belakang dari peraturan tersebut. Yang pertama, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Bapak Ibu, adakah yang ingin berpendapat kira-kira kok ada peraturan harus menggunakan helm ketika kita menggunakan kendaraan roda 2? Adakah yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Baik, Ibu Wahyu, monggo Ibu Wahyu. Untuk yang pertanyaan nomor 1, yang mungkin ini sekiranya kalau kita melihat lalu lintas di area Pasuruan masih banyak pelanggaran yang terlihat. Paling kecil itu terlihatnya bawa kendaraan sepeda motor tapi nggak bawa helm. Ya sejatinya aturan itu dibuat karena ada tujuan tertentu seperti penggunaan helm untuk pengendara roda 2. Pastinya untuk keamanan. Keamanan pengendara supaya saat terjadi apapun dalam artian meminimalisir cedera yang terjadi saat terjadi kecelakaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu. Biasa katanya Bu Wahyu untuk keamanan dan keselamatan. Apakah Bapak Ibu semuanya sepakat? Sepakat, yaitu ada keyakinan di situ, keyakinan biar selamat, ada keamanan. Berikutnya, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat nilai apa ada di belakang peraturan tersebut? Adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Atau yang di depan aja, Bu? Ibu Turlatus Solihah, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pertama, mungkin untuk segi kesehatan. Yang kedua, agar kita tidak tertular virus, itu mungkin ya, karena ini kan mungkin penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini pertama yang kita kita biasakan ketika ada wabah atau musibah COVID-19 kemarin itu. Akhirnya sekarang sudah terbiasa seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu tepuk tangannya dulu dong. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan, yaitu kebajikan universal yang diyakini oleh semua orang, tidak memandang ras, budaya, agama, semua meyakini itu akan memuncul motivasi dalam diri. Jadi semuanya bersemangat, semuanya itu taat untuk melakukan peraturan. Begitu juga dengan anak-anak kita, Ibu. Kita pun perlu mengajak anak-anak kita ini untuk duduk bersama. Kira-kira apa sih keyakinan di belakang sebuah peraturan itu? Si kebajikan yang ada di setiap peraturan itu, sehingga siswa ini merasa meyakini, sehingga siswa ini merasa memiliki, maka nanti akan timbullah motivasi dalam diri siswa. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan lagi.
Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu main-main ya. Bapak Ibu, saya akan membagikan beberapa pertanyaan. Ada 8 pertanyaan yang nantinya isi. Monggo. Yang slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 8 pertanyaan yang nantinya akan jenengan isi sesuai dengan keyakinan jenengan. Kira-kira nilai kebajikan universal apa yang ada di belakang peraturan tersebut? Bapak Ibu ada 8 pertanyaan dan Bapak Ibu punya waktu 3 menit untuk menganalisis kira-kira nilai kebajikan universal apa yang ada di belakang dari masing-masing peraturan. Pak Monggo Bapak Ibu silahkan menuliskan namanya di belakang lembar kertas, kemudian masing-masing Bapak Ibu menuliskan nilai kebajikan universal apa di masing-masing peraturan. Monggo Bapak Ibu punya waktu 3 menit untuk menemukan kira-kira nilai kebajikan universal apa yang ada dalam masing-masing peraturan yang sudah ada di lembar yang panjenengan terima. Kenapa? Menulis masing-masing kebajikan universal apa. Misalkan pernyataan nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira ada nilai apa di belakang itu Bapak Ibu? Betul banget, bertanggung jawab gitu. Jadi Bapak Ibu silakan mengisikan kira-kira nilai kebajikan universal apa yang ada di masing-masing peraturan. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Di situ ada nilai kebajikan universal yaitu bertanggung jawab. Untuk yang kedua, dilarang mengganggu. Kira-kira apakah nilai kebajikan universal di belakang peraturan tersebut? Monggo silahkan ditulis Bapak. Satu menit telah berjalan, 2 menit lagi nih Bapak Ibu. Kelihatannya banyak sekali hal-hal menarik ini yang akan kita bahas selanjutnya. Sudah ada yang sudah selesai, 1 menit lagi Bapak Ibu. Sudah Ibu? Ya, dikasih nama Ibu di belakangnya sebagai bentuk tanggung jawab. Gimana Pak Mul? Sudah sampai nomor berapa?
Pak Mul sudah selesai Bapak Ibu. Kenapa Pak? Berjalan di kelas, berjalan di koridor gitu. Ya, nanti kita bahas Bapak. Baik Bapak Ibu, time is up, waktunya sudah habis, silakan menghentikan segala kegiatan tulis menulisnya. Mari kita refleksikan dari peraturan yang pertama sampai ke-8. Kira-kira ada nilai kebajikan universal apa di setiap masing-masing peraturan? Yang pertama tadi, kembalikan barang ke tempatnya. Tadi Pak, siapa Pak yang di belakang? Pak Sukron berpendapat nilai kebajikan bertanggung jawab. Apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan Pak Sukron bahwa nilai di belakang peraturan itu adalah tanggung jawab? Setuju. Baik, saya pun juga setuju. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu. Kira-kira nilai kebajikan universal apa yang ada di belakangnya sehingga muncullah peraturan tidak boleh mengganggu. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Hidayat, monggo Bapak Hidayat. Kalau dilihat dari yang di statementnya di sini dilarang mengganggu orang lain, berarti kita itu sebaiknya menghormati orang lain dalam keadaan apapun. Karena orang lain punya hak juga seperti kita, sehingga kita harus tahu diri terhadap orang lain. Luar biasa, tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Ada kebajikan universal saling menghargai orang lain karena setiap individu itu punya hak. Saya setuju dengan Bapak Khoi. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira ada nilai universal apa di belakangnya Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Nggak, dengan Bu siapa ini Bu? Bu Deno. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai merupakan sifat kebajikan disiplin. Terima kasih Bu Deno. Kata Bu Deno, disiplin. Saya tampung dulu pendapatnya ya Bu Deno. Adakah tanggapan dari Bapak Ibu kira-kira ada nilai kebajikan universal apa di dalam peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran? Adakah yang ingin berpendapat lagi Bapak Ibu? Pak Mul, monggo Pak Mul. Ini tadi sudah berdiskusi dengan Ibu. Jadi jawabannya untuk yang nomor 3 hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran termasuk menanamkan disiplin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apa sebenarnya kebajikan universal yang ada dalam peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Saling menghargai ya Bapak Ibu. Yang kedua ada komitmen. Jadi anak-anak diajari untuk berkomitmen yang nantinya akan memunculkan sikap disiplin muncul dalam dirinya karena dia udah meyakini bahwa nilai yang dia yakini adalah menghargai orang lain. Hidup itu harus berkomitmen gitu. Apa yang kamu pilih harus kamu selesaikan dengan baik. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Kalau yang bagian sebelah kanan, oke. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Afrida, monggo Bu Afrida. Nilai positifnya adalah menanamkan kasih sayang. Untuk yang nomor 4 dilarang melakukan kekerasan. Nilai positif universalnya adalah menanamkan kasih sayang. Betul Bapak Ibu, kasih sayang itu identik dengan saling menghargai. Kemudian kira-kira ada nilai kebajikan apa lagi Bapak Ibu selain kasih sayang, saling menghormati? Kalau dilarang kekerasan tuh berarti
Oh, Pak Mul lagi, monggo Pak Mul. Terima kasih untuk yang nomor 4, dilarang melakukan kekerasan yang termasuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Terima kasih. Waduh, luar biasa, saya juga setuju dengan Pak Mul. Menjaga ketertiban yang akan menjadikan lingkungan yang aman, ya Bapak Ibu. Jadi setiap individu itu berhak atas rasa aman, berhak atas rasa nyaman di setiap lingkungannya. Berikutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Baik Ibu. Terima kasih. Dilarang menggunakan narkoba karena akan bisa merusak akal dan melanggar aturan agama. Sepertinya guru agama gitu nih. Karena bisa merusak akal. Kalau akalnya itu udah rusak gitu, otomatis nanti kesehatannya pun juga akan terkoneksi. Biasanya orang sakit itu berawal dari pikirannya dulu yang sakit, ya Bapak Ibu. Jadi ada alasan di belakangnya, yaitu kesehatan. Ini adalah bergantian atau menunggu giliran. Adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Kira-kira nilai kebajikan universal apa yang ada di belakang peraturan bergantian atau menunggu giliran? Monggo. Kalau dilihat dari yang nomor 6 ini bergantian, yaitu menanamkan rasa hormat kepada orang lain. Karena dengan rasa hormat maka otomatis kita tahu diri terhadap apa yang di hak orang lain. Terima kasih Bapak, luar biasa. Saya setuju banget. Rasa hormat, saling menghormati dan berempati ya Bapak Ibu. Kita itu memang sebagai individu harus saling menghormati satu sama lain. Terima kasih Bapak. Berikutnya, dilarang merokok. Kira-kira kebajikan universal apa yang ada di belakang peraturan? Kenapa sih anak-anak itu kok nggak boleh merokok? Gitu. Adakah yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Oh, Bapak yang belakang ini, sebelahnya Pak Sukron sepertinya mau berpendapat. Monggo Bapak. Untuk dilarang merokok mungkin universalnya biar tidak boros. Ya lebih tepatnya sih untuk kesehatan. Biar tidak boros, itu masukan dari Bapak siapa? Oh, Bapak Sukron, biar tidak boros. Istrinya juga begitu ya Pak ya, biar nggak boros gitu. Betul banget. Selain alasan tidak boros, yang paling utama adalah tentang kesehatan. Yang terakhir adalah berjalan di kelas, maksudnya di koridor itu ketika pembelajaran berlangsung ini sepertinya Pak, ini juga saya bacanya agak ambigu gitu. Ini yang dimaksudkan apa? Berjalan di kelas ini maksudnya saat kegiatan pembelajaran berlangsung gitu. Kira-kira kenapa sih anak-anak itu kok nggak boleh berjalan, berlari-larian ketika kegiatan pembelajaran berlangsung? Bapak Ibu adakah yang ingin berpendapat? Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Berga, monggo. Sebetulnya untuk yang terakhir saya sendiri tadi juga kurang paham maksudnya berjalan di kelas dan koridor. Tetapi kalau tadi sudah diralat, ternyata berjalannya pada saat pembelajaran berlangsung, terus kemudian anak-anak mungkin berjalan mondar-mandir, tentu saja merupakan salah satu tindakan yang kurang tepat karena akan mengganggu proses pembelajaran. Kecuali apabila berjalannya di dalam kelas atau koridor tadi memang untuk keperluan mengerjakan tugas. Begitu. Terima kasih agak panjang. Terima kasih Bu. Jadi ada menghargai orang lain dan ada faktor keselamatan ya Bapak Ibu. Ini mungkin ditujukan ketika untuk kalau di SMA mungkin tidak begitu ini untuk keselamatan, tapi untuk di jenjang SD dan SMP perlu dipertimbangkan lagi keselamatan. Nah, inilah Bapak Ibu yang belum atau masih jarang kita diskusikan dengan siswa. Siswa ini saya pun belum pernah melakukan diskusi dengan siswa, mengajak ngobrol siswa, kira-kira ada nilai kebajikan
menjanjikan apa di setiap peraturan yang pada akhirnya siswa belum muncul motivasi dalam dirinya. Akhirnya siswa tuh ya wes melakukan peraturan tuh cek nggak kena hukuman, ya wes cek nggak kena poin, ya wes gitu. Belum muncul motivasi dalam dirinya. Monggo lanjut Pak Haji. Nah Bapak Ibu, setiap manusia pasti punya impian, setiap manusia pasti punya cita-cita. Nah, begitu pula dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Murid-murid kita pun juga memimpikan kelas yang seperti apa. Itu perlu kita diskusikan dengan anak-anak agar anak-anak ini meyakini dan merasa memiliki. Oh, ini loh kelasku. Kalau sudah merasa memiliki, otomatis anak-anak akan menjaga apa yang mereka sudah yakini. Nah, siang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk biasanya Bapak Ibu ini kan masih mengandai-andai ya. Hari ini apa yang diandaikan itu silakan ditulis terkait dengan kelas apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu impikan itu, ataukah kelas yang siswanya rame jalan ke sana jalan ke sini, atau siswa yang diam aja duduk dengerin gurunya. Nah siang ini Bapak Ibu monggo menuliskan mimpi-mimpi Bapak Ibu. Bapak Ibu itu memimpikan kelas yang seperti apa? Bapak Ibu bisa menulisnya di kertas post-it yang sudah dibagikan. Bapak Ibu menerima berapa post-it? 2. Silakan Bapak Ibu menuliskan di kertas post-it yang masih kosong. Kira-kira kelas impian Bapak Ibu itu seperti apa? Waktunya 1 menit ya Bapak Ibu untuk menuliskan kelas impian Bapak Ibu. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu menempelkan pada bagian kelas impian. Kalau Bapak Ibu sudah selesai menulis, silakan Bapak Ibu menempelkan apa yang Bapak Ibu impikan, apa yang Bapak Ibu cita-citakan pada bagian kelas impian. Monggo. Monggo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika sudah menuliskan mimpi atau impian kelas Bapak Ibu bisa menempelkan pada bagian kelas impian. Itu impian siswa loh, ya. Enggak Bu, saya bantu. Selamat. Nggak usah.
Sudah semua Bapak Ibu? Di sini sudah terkumpul beberapa impian Bapak Ibu, kelas-kelas yang sedang Bapak Ibu impikan. Saya akan bacakan salah satu yang menarik di sini. Ada salah satu kelas impiannya proses pembelajarannya berjalan kondusif, kemudian menyenangkan, peserta didik antusias mengikuti proses pembelajaran. Kira-kira kelas impiannya siapakah itu? Ayo, kelas impiannya Ibu Alfarida. Ibu tolong dijelaskan kenapa Ibu memimpikan kelas yang seperti itu. Ketika saya terutama sebagai guru menyampaikan informasi berupa apa saja dan mereka menyimak dengan baik, maka harapan saya ketika memberikan informasi tersebut bisa terserap dengan baik, dan itu adalah pencapaian bagi saya pribadi. Apabila ada informasi yang terlewatkan, itu kan sesuatu yang membuat kami merasa belum sebagai guru. Kalau mereka menyimak dengan baik, mereka mendengarkan dengan seksama, apapun yang kami sampaikan akhirnya bisa didapatkan dengan baik, dan itu akan mempengaruhi proses selanjutnya. Begitu kira-kira. Terima kasih Bu Farida. Jadi kenapa sih memimpikan kelas yang kondusif agar pembelajarannya itu bisa terserap dengan baik? Bapak Ibu perlu mengadakan refleksi seperti ini kepada anak-anak. Apa sih sebenarnya yang anak-anak impikan? Kemudian Bapak Ibu melakukan kesepakatan kelas sehingga anak-anak itu merasa memiliki dan meyakini. Setelah anak-anak memiliki, merasa meyakini, maka anak-anak akan timbul motivasi dalam dirinya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Haji. Berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rohman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Bu Ayu tentang kesepakatan kelas, ya. Kelas impian, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, intinya dari kesemuanya yang dibahas ini adalah keyakinan kelas. Nah, di mana nanti Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu ketika mungkin ya yang baru yang menjadi wali kelas nanti harus membuat keyakinan kelas pada anak-anak. Kebetulan saya di sini di materi 5 posisi kontrol guru. Nah, saya cuma bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, karena 5 posisi ini kan yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira coba dari Bapak Ibu sekalian saya tanya, 5 posisi kontrol guru ini yang baik yang mana menurut Bapak Ibu sekalian? Temankah? Pemantaukah? Manajerkah? Atau penghukumkah? Atau membuat rasa bersalah dari siswa? Semua. Oke. Yuk kita simak dulu video hari ini karena waktunya waktu ya mepet sekali. Yang dipilih Bapak Ibu tadi Bu Eva semua ya. Monggo diperhatikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Ini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Terima kasih. Video tadi ini hampir sama dengan yang di Pak Haji, cuma nanti membedakan mana kontrol, mana yang kedua tadi tentang penghukum ya, maaf. 5 kontrol tadi, penghukum, teman, terus apalagi tadi terkait dengan manajer, terus bersalah ya, mengakui tentang kesalahannya, dan yang terakhir adalah sebagai teman ya, teman. Ada 5 tadi. Barusan yang diputar yang pertama terkait dengan penghukum. Nah, itu yang membedakan tadi 5 kontrol. Ini karena waktu ini Bapak Ibu ya, karena ini waktu sangat mepet sekali, jadi kami cut semua. Yang penghukum yang jelas kita tidak membolehkan seperti itu di kurikulum Merdeka. Kita dituntut yang pertama harus menjadi manajer, karena video manajernya tidak disampaikan tadi ya. Kita sebagai manajer, di situ apa manajer? Bahwa kita bukan cuma jadi teman pada anak-anak. Jadi anak-anak kalau salah, jangan langsung tanya, ya biar anak sendiri untuk mengaku kesalahan dan mampu mencari solusinya. Di sini ada keterkaitan dengan segitiga restitusi, di mana di situ di segitiga restitusi nanti akan dijelaskan oleh Pak Afif bahwa kita sebagai guru pendekatan kepada anak-anak tidak hanya sebagai teman saja, ya, tidak sebagai teman saja, tidak sebagai penghukum, tapi sebagai manajer. Nah, ini ada video tentang segitiga restitusi. Nah, ini dari Pak Afif nanti, karena ini waktu mepet sekali waktunya Bapak Ibu, karena tadi habis di depan ya. Jadi terkait video yang barusan saya sampaikan pada Bapak Ibu, rencananya sampai selesai itu ada 15 menit terpotong karena salah satu duduk dari time waktu ya. Jadi untuk berikutnya adalah segitiga restitusi, tapi perlu saya sampaikan nanti ada tanya jawab, karena ada waktu tanya jawab juga dari Bapak Ibu. Yang perlu saya sampaikan, di 5 kontrol guru itu
tidak semuanya yang kita ambil Bu Eva ya, tapi kita harus memilih salah satu dari kontrol yang mana yang kita ambil. Maka yang saya sampaikan adalah dari kontrol tentang manajer. Nah itu seperti apa nanti setelah tanya jawab jawabannya, karena ini waktu dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya ke Bapak Afif, monggo. Terima kasih. Sebelumnya sebelum kita awali, kita tonton video berikut. Suara saya mendapatkan laporan dipersiapkan kualitas komunikasi kepada wanita tentang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, barusan kita tayangan terkait penyelesaian sebuah masalah. Seringkali mungkin tidak hanya panjenengan, bisa juga saya, ketika ada masalah langsung yang namanya api itu membara, mengalahkan api unggun, begitu ya? Masalah apa itu? Apa? Sudah. Tapi kalau kita melakukan itu, apa yang terjadi? Bukan masalah yang bisa diselesaikan, menyelesaikan tanpa masalah. Tapi yang terjadi semakin lama semakin tidak karuan. Betul ya? Betul. Coba sekarang saya mau bertanya. Tadi di materinya Pak Rahmat terkait 5 posisi kontrol guru. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil dari contoh fikih tadi? Mungkin bisa memberikan jawaban. Silakan. Ya, yang satu videonya. Suaranya apakah tepat kita sebagai manajer kepada peserta didik? Apakah tepat untuk menyelesaikan masalah kita sebagai manajer untuk peserta didik, permasalahan peserta didik? Bagaimana? Tepat, harus sebagai manajer. Manajer itu mereka juga akan melakukan pemantauan.
Kalau memakai kamu ada masalah, ikut-ikutan yang belum selesai. Tapi kita tidak tahu asal muasal. Karena sebagai manajer ketika ada masalah pasti kita cari apa? Akarnya. Dan menyalahkan, apalagi langsung menghadik peserta di depan umum bisa. Wow, malunya luar biasa. Kamu itu salah sama saya buat. Wah, di depan ya, di belakang jenengan. Awas ya, kamu sih. Nah ini, nggak enaknya saling mengancam. Mengapa tidak kita rangkul? Mas, ada apa, Le? Mbak, ada apa? Ayo sini saya. Ngapa? Apa? Tadi ada kejadian apa? Segitiga. Ada kejadian apa? Mengapa sampai rame? Ada yang teriak-teriak. Nah, ini kan kita mencari. Mengapa sampai juga ikut-ikutan? Bahkan ikut dorong-dorongan atau mungkin jambak-jambak apa? Saling menarik rambut, jambak-jambak gitu gitu. Apa yang akan dirasakan anak itu? Pasti dengan apa? Kebutuhan dasar. Karena setiap orang kalau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Saya ini apa? Itu dipenuhi kebutuhannya. Apa yang dirasakan anak itu? Jika kita sebagai manajer, otomatis akan timbulnya rasa kasih sayang. Saya diperhatikan. Seperti tadi. Maaf suaranya mungkin kurang jelas, tapi tidak ada kata-kata kasar sedikit pun ataupun kata-kata yang mungkin menyinggung kepada anak tersebut. Nah itu yang harus kita lakukan. Di segitiga institusi. Nah ini adalah tujuannya adalah mengembalikan kondisi anak untuk menjadi normal kembali. Yang awalnya sedih akan menjadi gembira. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah mengembalikan kondisi anak, emosionalnya, rasa marahnya, rasa sedihnya. Bahkan yang sedih kalau apalagi anak SMA, kalau sudah sedih, waduh, namanya keluar. Pura-pura kesu nanti guru atau anak yang dulu atau keluar kadang-kadang waduh kami hamil ya harus seperti hamil terus ini sudah apa karena yang pasti ada tekanan berarti harus ada cara lain. Yang kedua adalah validasi data, validasi tindakan yang salah. Mereka harus kita tanya dan memastikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan. Terus yang terakhir ada namanya menanyakan keyakinan kelas. Apakah kita di kelas sudah pernah melakukan itu? Sebenarnya sama sih. Kalau yang sini kita dengar adalah peraturan kelas nih. Untuk kata bahasa itu penting, kata itu penting. Kalau kita bilang peraturan, maka image-nya apa? Kalau peraturan image-nya apa? Hukuman. Betul gitu. Waktu ada peraturan ini, saya telah masuk, saya diharapkan ya. Tapi harus sekarang enggak. Assalamualaikum. Langsung duduk. Attitude-nya hilang. Saya sedikit berikan contoh, saya kalau di kelas anak assalamualaikum masuk nggak saya berikan karena saya sudah buat kesepakatan. Assalamualaikum selamat ya dijawab di sini. Kalau sudah kita waalaikumsalam tetap nggak boleh masuk sebelum masuk. Saya sesuaikan etika ini dengan ada istiadat Jawa ataupun yang ada di adab-adab Islam. Kalau sudah silakan masuk dan duduk, baru makna duduk. Tapi kalau masuk, belum masuk, ya takut atau ada orang tidak dikenal baru masuk rumah, apa yang akan kita teriakkan?
Dan ini yang saya latihkan ke anak-anak. Tapi di awal pembelajaran, ketika kita pertemuan pertama dalam 1 tahun pelajaran, ini saya buat keinginan kelas, kesepakatan. Jadi yang di luar peraturan. Nah, peraturan ini bisa kita ubah tajuknya dengan keyakinan kelas. Kalau atau bahasa lainnya mungkin pakai istilah ini, dulu namanya kontrak belajar. Mungkin perubahan istilah ini, tapi perubahan istilah ini penting. Kontrak, kalau kontrak berarti waktu ini bisa selesai karena ada kontrak. Tapi kalau peraturan ada hukuman loh. Kalau keyakinan berarti ada ketetapan hati dan waktu pola pikir. Karena bahasa itu ya cukup penting. Kebetulan saya sendiri juga mengajar bahasa Indonesia sama dengan Pak Abdul Rahman. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf bukan menggurui segoro, tetapi kita saling berbagi. Jika ada salah kata atau ucapan saya atau tingkah saya kurang menyenangkan hati Bapak Ibu atau membuat Bapak Ibu malah merasa terhakimi atau dan lain sebagainya, intinya yang tidak enak-enak, saya mohon maaf. Karena memang tujuan kita adalah saling berbagi, saling menginspirasi dengan apa yang dilakukan orang lain. Karena pengalaman yang baik belum tentu, karena pengalaman dulu kita yang sendiri yang melakukannya. Begitu nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afif, Bapak Ibu, kami yang di depan ini tidak lebih baik daripada panjenengan. Kami ini menjadi amanai untuk menyampaikan materi terkait disiplin positif. Kami tidak bisa mengubah jagung menjadi padi, kami tidak bisa mengubah jagung menjadi kacang. Yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Memberi pupuk, menyirami, biar jagung itu tumbuh menjadi jagung yang sehat. Begitu juga dengan anak-anak, kita tidak bisa mengubah anak-anak. Yang bisa kita lakukan adalah menyiraminya dengan kacang kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan oleh keempat materi tadi, ya saya Bapak Ibu akan lebih menarik lagi jika kita saling bertukar gagasan ataupun saling memberikan saran. Bapak Ibu, adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Monggo kita diskusikan. Monggo, dengan Ibu siapa? Bu Elvi, monggo Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Pasuruan, Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 ya. Iya, semangat sekali. Dan Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di webinar hari ini, berkenaan dengan segitiga restitusi. Ini yang saya tahu dan paham saya, ini pernah saya lakukan di salah satu kelas yang saya ajar saat itu, karena pada saat kalau tidak salah observasi kelas itu ternyata ada satu siswa bahkan 2 siswa yang pada saat pembelajaran itu mereka mengoperasikan gawai tidak sesuai kebutuhan. Sedangkan di kesepakatan kelas kita di awal sebelum pembelajaran dimulai di tahun ajaran baru, itu kesepakatan kelasnya berbunyi menggunakan HP, mengoperasikan gawai sesuai kebutuhan. Seperti pada saat saya memerintahkan untuk mencari arti kata dari KBBI atau mungkin dari EYD 5 dan sebagainya, itu mereka memang harus membuka HP-nya. Nah, pada saat itu saya coba mempraktikkan sedikit-sedikit tentang segitiga restitusi ini, dan memang butuh waktu yang lumayan untuk menangani satu anak dan satu kasus. Karena ternyata 2 anak yang membawa HP dan mengoperasikan ini alasan mereka berbeda, sehingga saya juga memperlakukannya pun segitiga restitusi ini berbeda. Nah, yang saya tanyakan di sini yang saya garis bawahi, kalau misalnya kita punya problem seperti itu, kalau kita menerapkan segitiga restitusi,
dengan adanya penstabilan identitas, kemudian bagaimana menunjukkan anak ini bahwa oke lah kamu seperti itu nggak apa-apa, tapi ini salah, kayak aturannya seperti ini, harus bagaimana dan sebagainya. Ternyata membutuhkan waktu yang begitu lama. Nah yang saya tanyakan, kalau misalnya kasusnya lebih dari itu, bagaimana ini trik dan tipsnya untuk kita supaya tidak lagi kita kata, hei kamu salah, kamu begini, kamu tikung. Itu supaya tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi enak anak-anak kita tertib, kemudian pembelajaran oke, tanpa ada bullying verbal ya, perundungan verbal, sehingga belajar dengan menyenangkan seperti kurikulum merdeka itu yang diamanatkan terlaksana. Oke, terima kasih. Karena semua isinya buku tatib itu adalah sanksi bagi anak-anak yang melanggar peraturan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kemudian untuk ke depan yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan ini tadi, sebaiknya bagaimana? Ini tadi saya dengar-dengar rumah kayak ya gitu. Terus saya barusan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Mungkin ada tipsnya sama Bu Elvi itu tadi untuk memperbaiki yang seperti itu. Tidak banyak muridnya, hanya sekitar 960 anak. Mungkin itu beberapa sekitar 200 anak yang kadang-kadang suka telat, suka keluar jam pelajaran, gitu misalnya ya. Matur nuwun atas tipsnya. Terima kasih Bu. Memang saya juga pernah ada di tatib. Kalau nggak bengok itu nggak lega Bu ya. Kalau nggak bengok itu belum lega. Enggak Pak Afif. Terima kasih Bu Elvi. Pertanyaan luar biasa. Kita beri pos dulu. Sebuah dilema ini. Dilema. Padahal terkadang kita baru saja masuk kelas melihat suatu kasus, langsung sudah bukan darah tinggi lagi tapi darah tista, maka perlu diajak ngebur. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kira-kira keyakinan kelas itu menetap atau dinamis? Menetap atau dinamis? Menetap dengan peraturan Pak. Undang-undang menetap, peraturan berarti menetap. Kalau keyakinan kelas, Shopee dengan anaknya, Mbak, kok kamu belum makan? Padahal kan ayah sudah bilang makannya harus tepat. Kamu kan punya sakit lambung. Itu ya, ono wis alas itu ombo. Betul gitu. Ya jangan begitu Mbak. Bla bla bla. Pertanyaan saya, keyakinan kelas itu menetap atau dinamis? Mas, kenapa kok pakai HP? Itu Pak, terkadang kita perlu menyadari, tapi terkadang langsung kita juga akan melawan anak itu. Yang terjadi adalah pembuat rasa bersalah. Kan itu kan otomatis rasa bersalah. Maka itu keyakinan kelas ini harus dinamis. Gitu. Nah, kenapa kok kamu ke kamar mandi? Kan saya sudah bilang, ketika saya masuk kelas tidak ada satupun anak yang di luar kelas. Kalau kamu di luar, silakan di luar, nggak usah ikut pelajaran. Padahal anak itu ngapunten cewek, pasti kalau cewek penyakitnya bulanan itu bagaimana, ya kan? Itu Pak bocor, kamu bisa. Terus pelibang kalau kita tidak dinamis. Apalagi kalau Kota Pasuruan, LSM Blok AB, ya begitu ya. Jadi kita pahami dulu keyakinan kelas ini. Bagaimana walaupun dibuat anak, selama itu dinamis, kita juga bisa membaik. Jadi bisa berubah suatu waktu, asalkan tidak keluar dari tujuan pembelajaran, dan tujuan kita terutama di Kubur adalah belajar Pancasila. Atau kita lebih juga mengenal profil pelajar Pancasila, dikenal lagi menjadi P5 kalau jadi mata pelajaran begitu. Jadi kita tentukan dulu keyakinan kelasnya di awal seperti apa.
Di dalam perjalanan apakah berubah? Iya, bisa berubah, disesuaikan situasi dan kondisi. Ya mungkin dia HP tiba-tiba ada kabar yang cukup. Kadang ngapain ya? Hari ini aku mengajar di kelas mungkin 12 IPS, tapi di guru lain walasnya kebetulan hari ini ditelepon angin penting nih, kebetulan anak itu ketua kelas, terpaksa diangkat. Tapi langsung kamu apa ini? Kamu sudah diberitahu nggak boleh? Seumpama itu nggak mau tahu, nanti akan membalas. Anak itu nggak akan bergerak. Padahal dia mau nggak mau harus tawaduk kepada guru. Yang terjadi bagaimana? Pripun. Nah ini maka itu dinamis tadi. Kalau tidak dinamis, apa yang akan terjadi? Bukan berjalan. Ya, mungkin itu sedikit jawaban saya. Buat mungkin mau ditambahkan, ini contoh gitu. Ini Pak, betul, memang kesepakatan kelas itu dinamis, makanya ada segitiga restitusi, kemudian ada kesepakatan lagi. Oh, kalau begitu kesepakatannya kita ubah begini-begini, memang betul Pak. Yang saya tanyakan di sini, anak itu memang benar-benar saat menggunakan HP itu saya tanya dulu, memang iya. Kamu ngapain pakai HP? Ternyata saya lihat dia sedang main game, kan berarti menyalahgunakan. Memang sudah keluar dari kesepakatan kelas. Nah, seandainya memang anak itu menggunakan HP di chat oleh orang tuanya, mungkin ini ibu saya Bu, nah ini bisa mungkin nanti ada perubahan di kesepakatan kelas. Tapi anak ini memang betul-betul di luar sudah dia main game. Yang saya tanyakan di sini bukan untuk perubahan kesepakatan kelasnya. Yang saya tanyakan untuk menangani kalau ada kasus ini. Pada saat saya melakukan segitiga restitusi itu sudah memakan waktu banyak, menyita waktu, sehingga saya pembelajaran itu saya pause dulu, mereka saya suruh baca dulu, saya menangani anak yang ini. Nah maksud saya triknya bagaimana seandainya saya temukan 2, 3 atau banyak masalah di kelas itu, begitu loh. Itu yang saya tanyakan. Matur nuwun. Terima kasih. Nih, kalau permasalahannya jelas di game, umpama seperti itu nih. Dan itu mungkin kejadian real dan di mana-mana, karena terkadang anak-anak itu janjian mabar, main bareng, kadang tidak mau ditolak. Triknya bagaimana? Kembali kepada kita yang ada di kelas. Bagaimana? Dengan keyakinan kelas tadi, kita buat kesepakatan, keyakinan yang baru dengan anak tersebut. Apakah dia masih mengulangi? Jika masih terulang, maka keyakinan kelas kita ubah lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga harapannya mereka meyakini bahwa sebenarnya mereka ketika pertama kali melakukan tahu salah, tapi namanya anak selalu menggoda. Apalagi kalau gurunya sedikit lembek kepada anak, waduh tambah menggoda setengah mati. Dan itu kenyataan. Ketika diingatkan bajumu tolong dimasukkan dimasukkan. Tapi besok itu lagi. Dan kita mengingatkan, bukan menegur. Kalau menegur efeknya adalah sudah pasti salah. Mengingatkan, jadi saling mengingatkan itu di sana. Jadi intinya kita tidak boleh sampai memberikan hukuman anak karena apa? Kita kembali ke filosofi tadi bahwa menuntun kodrat anak dengan sifat dengan arahan adalah mengajarkan manusia untuk menghargai mereka, dan itu yang perlu kita lakukan karena guru adalah orang tua. Kalau jadi orang tua berarti harus sabarnya diperbesar. Tokonya memang tidak ada, tetapi tetap akan tumbuh dan berkembang. Begitu. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya, untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Pak Haji. Cek. Ya, terima kasih Bu Verika, termasuk tadi itu kan melihat saya juga, Bu Verika langsung. Karena terhubung dengan di kurikulum tentang kebijakan sekolah. Jadi sama nyambung yang Bu Elvi tadi,
Kalau BO tadi tinggal kita sendiri punya prioritas mana yang mau diselesaikan dulu. Dari sekian anak yang bermasalah, setidaknya kan mana dulu yang dimasalah. Kalau enggak nanti di luar pembelajaran. Kemudian itu yang pertanyaan Bu Verika itu pada saat kita diskusi di Zoom Pak ya, atau dengan Pak Afif itu saya diskusikan itu. Karena Pak Afif ini adalah wali murid kita. Jadi putrinya 2 itu ada di SMA 2 dulu. Sekarang kuliah di UNESA ya. Nah, Pak Afif tahu kalau di SMA 2 itu punya buku hijau, istilahnya ada buku hijau ya, buku taktib ya. Warnanya ada yang hijau, ada yang merah ya. Pokoknya buku taktib. Lah buku taktib ini kedudukannya lebih tinggi daripada keyakinan kelas. Ini istilahnya begini. Sekarang jadinya keyakinan kelas, dulu kontrak belajar jadi kesepakatan kelas, sekarang jadi keyakinan kelas. Ini wilayahnya di kelas. Kalau poin itu wilayahnya di sekolah, tadi di atasnya lagi. Nah, kurangnya kita buku taktib itu tidak pernah disosialisasikan ke orang tua, bab per bab. Poro ditangani, ditempel materai, dikumpulkan. Harusnya ada sosialisasi dari pihak sekolah. Ya nanti pembaruannya adalah perlu adanya orang tua tahu poin 100 itu kenapa, poin 50 kenapa. Kalau Bapak Ibu anaknya prestasi dapat tambahan poin, itu aturan yang ada di dalam sekolah. Memang kelemahannya yang sudah kita lakukan belum pernah disosialisasikan, tiba-tiba tanda tangan DKI materai. Ketika ada yang bermasalah, loh Pak, saya nggak tahu ternyata poinnya sekian. Nah itu kan jadi masalah juga. Jadi apa yang ada di aturan sekolah itu termasuk di dalam buku tatib. Apakah nanti buku tatibnya perlu direvisi karena perkembangan zaman? Kemungkinan ada beberapa hal yang belum masuk, gitu. Mulai dari masuk di dalam gerbang sampai anak itu keluar tetap di sepeda motor dinaiki. Itu kan salah satu bentuk aturan yang kita buat, bukan di dalam kelas. Kalau ada adalah keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran boleh, atau ada revisi ketika di tengah-tengah pembelajaran silakan. Tapi yang nggak perlu berubah itu adalah aturan yang ada di buku tatib. Karena itu rohnya sekolah. Kalau itu diubah, maka kacau semuanya. Tapi kita kekelurahannya ada kekurangannya. Kita belum sosialisasi ke orang tua dan anak. Tiba-tiba anak-anak disuruh tanda tangan, gitu. Kebanyakan orang tua itu sulit membaca, waktunya nggak ada. Nah, iya bener. Kita anggap sudah baca ya sudah, ternyata baru anaknya bermasalah. Oh alah, sak ini ya kan baru itu ketika datang ke sekolah anaknya ada masalah. Terus ada juga orang tua yang pinter loh, Ibu. Pinter nyarikan anak sertifikat. Ini mulai terjadi, anak kita itu sering bermasalah, tapi sertifikatnya nyumber. Akhirnya kan rata-rata aman gitu. Nah, kita kan harus teliti lagi. Itu anak-anak yang juga pinter, orang tuanya juga paham. Mungkin yang nanti kita ke depan perlunya adalah sosialisasi pada orang tua dan anak, dihadirkan dua-duanya untuk memahami isi dari buku tata tertib. Nah, jika disetujui maka tanda tangan dan diberi materai. Mungkin itu jawaban dari saya. Bu Mega mungkin ada tambahan? Pak Cici. Oke. Bisa, boleh tanya. Iya. Setelah saya dengarkan paparan dari Pak Aji mengenai tatib yang dikupas oleh Bu Ika, kemudian di sini rasanya kok di image saya ini ada dua dilema ya. Sehingga kita ada satu kesepakatan kelas itu untuk kelas, kemudian poin itu poin sendiri untuk sekolah. Nah jadi akhirnya saya kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa mengubah anak dengan secara cepat melalui hukuman. Tapi kita bangun keyakinan dari anak, tumbuh dari pribadi anak dan kesadarannya bahwa dia ini aku melanggar, aku tidak akan seperti ini, dan itu akan bertahan lama di pikiran dan naluri anak. Itu yang diharapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah deh ya. Saya sering mendengar itu masalahnya. Nah, apakah
poin di sekolah kita yang ini dikatakan dalam tanda petik itu juga termasuk hukuman ya, katakanlah hukuman. Apakah itu sudah itu masuk atau diinginkan atau dibolehkan di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka? Kalau mengingat filosofi Ki Hajar Dewantara itu ke sana. Jadi Ki Hajar Dewantara menginginkan anak-anak kita ini tumbuh dari kesadaran diri pribadinya, bukan dari paksaan, dari aturan, paksaan dari hukuman dan sebagainya. Bagaimana hal ini Bapak? Monggo pencerahannya. Teman-teman ada yang jelaskan? Terima kasih Bu. Oke. Untuk menumbuhkan budaya positif ini memang membutuhkan perjalanan yang sangat panjang, membutuhkan saling bergandengan tangan, membutuhkan saling berkolaborasi dengan semua pihak. Bapak Ibu guru mapel tidak sendirian, ada wali kelas, ada juga guru BK, dan langkah kita dan saya pun biasanya tidak menyelesaikan kasus itu secara tuntas. Nah, ketika kasus itu tidak diselesaikan secara tuntas, akan timbul kasus-kasus baru, dan kadang-kadang kita juga lupa memprioritaskan kasus mana yang kita harus dahulukan, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini pun juga gimana sih, kenapa kok anak-anak itu banyak yang melanggar aturan? Kepemikiran saya setelah mempelajari modul budaya positif, kenapa anak-anak ini banyak sekali yang melanggar aturan? Karena aturan itu dibuat satu arah Bapak Ibu. Sepengetahuan saya, anak-anak tidak dilibatkan secara nyata, anak-anak tidak dilibatkan secara langsung, sehingga timbullah keyakinan pada dalam diri anak-anak. Gitu. Jadi satu arah, tidak timbul keyakinan, tidak ada kesepakatan di situ. Mungkin ingin ada yang disampaikan, ditambahkan oleh Bapak Afif atau Pak Haji, Bapak Rohman, monggo. Kalau saya tambahkan sedikit saja terkait keyakinan tadi. Keyakinan tidak hanya cukup di kelas, tapi bisa juga keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu untuk kelompok terkecilnya yang dilakukan dua arah antara anak-anak dan guru tersebut. Lalu kalau nanti dinaikkan ke keyakinan sekolah untuk dikembangkan lagi, itu pengembangan, tapi tidak harus. Tapi terkait masalah tatib dan sistem poin, kembali ke manajemen sekolah. Bagaimana untuk sekolah itu bisa mendidik anak-anak, menuntun anak-anak, mengarahkan anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin Pak Haji karena waktu ya. Baik Bapak Ibu, apa yang dilakukan anak-anak dan bagaimana anak-anak ke depan bergantung apa yang kita rencanakan dan apa yang kita lakukan sekarang. Salah satunya adalah melalui budaya positif. Saya, Ayu Dani, dan rekan P Angkatan 10, terima kasih dan mohon maaf apabila selama kegiatan langsung mungkin ada salah kata atau ada kurangnya. Ibu Yuli pergi pengajian, pulang-pulang bawa bingkisan. Cukup segitu, semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.